Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas besar pengantar kecerdasan buatan. Saya Kaila Malika dengan NIM 130 122 3302. Saya Wahidah Putri Ardelia dengan NIM 13012231178. Saya Naira Fayaza dengan NIM 130122322. Saya Mega Gunawi dengan NIM 13012203666. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan, yaitu melakukan implementasi metode machine learning untuk untuk studi kasus, klasifikasi, atau regresi sesuai dengan dataset yang telah disediakan. Pada kelompok kami, metode yang digunakan yaitu KNN dan dataset yang digunakan yaitu location verification. Pendahuluannya yaitu verifikasi lelang adalah serangkaian proses yang dirancang untuk memeriksa dan memastikan bahwa setiap aspek dari lelang telah dilakukan sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku. Tujuan utama dan verifikasi ini adalah untuk mencegah adanya praktik curang, memastikan keabsahan penawaran, dan mengkonfirmasi bahwa semua dokumen serta identitas peserta adalah sah. Dataset ini penting karena bisa mempengaruhi keberhasilan analisis proyek berdasarkan data tersebut. Kami menggunakan metode KNN untuk mengklasifikasi data yang ada pada dataset tersebut. Metode KKN adalah salah satu algoritma yang populer dalam machine learning, khususnya dalam masalah klasifikasi dan regresi. Saya akan jelaskan mengenai import modul yang digunakan. Import Panda SPD itu digunakan untuk memanipulasi dan analisis data. Lalu import NAPI SNP itu digunakan untuk operasi numerik. Lalu from collection import counter itu digunakan untuk menghitung elemen dalam koleksi. Lalu selanjutnya itu digunakan untuk memvisualisasikan data. Lalu yang selanjutnya ada load dan show data. Di sini kita perlu memasukkan read Excel, lalu memasukkan data yang digunakan. Lalu di sini menampilkan informasi dasar dan beberapa dari baris pertama dari dataset. Yang pertama kita perlu dev info, itu digunakan untuk menampilkan informasi dasar mengenai dataset. Lalu ada print df head, itu digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Lalu ada dev info akan memberikan informasi jumlah total baris dan kolom dataset. Lalu keluarannya akan seperti ini. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardelia. Terus di sini saya akan menjelaskan yang pre-processing dan data splitting. Jadi di sini normalisasi data itu proses untuk mengubah nilai dari berbagai fitur ke skala yang sama tanpa mendistori perbedaan rentang nilai. Terus dev standardized data X ini berfungsi untuk melakukan standarisasi pada data tersebut. Untuk di sini ada main x.main, terus ada std return. Nah, di situ main axis 0 itu menghitung rata-rata dari setiap fitur dalam data X. Untuk std itu menghitung standar deviasi dari setiap fitur dalam data X. Untuk return xmin-nya itu untuk menstandarkan data X dengan mengurangi setiap fitur dengan rata-ratanya dan membagi hasilnya dengan standar deviasi. Terus fungsi data test split ini berfungsi untuk membagi data menjadi set pelatihan atau pengujian. Di sini terus yang kelas distribusi itu visualisasi ini menunjukkan frekuensi atau jumlah sampel dalam setiap kelas dalam dataset ini dan memberikan gambaran tentang bagaimana data terdistribusi di antara kelas. Nah, di sini ada gambar distribusi kelas dalam database. Next saja. Terus di sini metode KKN
Di sini ada model training implementasi KNN. Kita itu di sini dia menggunakan Euclidean distance, terus KNN predicate, dan keluarannya return NP array Y pred. Dadah. Next. Dan akan dilanjutkan oleh Mega Bunawi. Selanjutnya ada learning curve. Jadi visualisasi ini merupakan performa model, misalnya akurasi atau loss, pada data training dan data validasi atau cross validation. Seiring dengan bertambahnya jumlah data training yang digunakan, learning curve ini membantu dalam memahami bagaimana model belajar data seiring berjalannya waktu. Bisa kita lihat grafiknya di sini dari codingan yang di sebelah kiri. Jadi pertama itu kita bikin implementasi buat KNN-nya, ada nge-return np.skrt, terus kita nge-return np.array, terus selanjutnya kita nge-import the accuracy score function. Terus setelah itu kita pakai use accuracy score-nya untuk nge-return trend size, trend scores, dan test scores. Terus bisa kita lihat di sini hasilnya yang sebelah kanan grafiknya. Terus selanjutnya boleh di next. Di sini ada evaluasi model. Jadi visualisasi ini menunjukkan performa model, misalnya akurasi atau loss. Pada data training dan data validasi atau cross validation ini, seiring dengan bertambahnya jumlah data training yang digunakan, learning curve membantu dalam memahami bagaimana metode belajar dari data seiring berjalannya waktu. Jadi di sini ada confusion matrix, bisa dilihat ini di sini ada prediksi dan aktualnya itu sekarang berapa. Nah di sini ada di sebelah kanan ada skalanya yang menentukan dia itu di bagian lebih ke actual or predicted-nya. Terus di sini untuk codingannya kita pertama membuat model testing and evaluation dulu. Terus selanjutnya kita bikin evaluasi model yang kita di sini nge-return np.sum, dimana kalau misalnya y itu true maka sama dengan y itu sama dengan predicted. Terus selanjutnya kita nge-return matriksnya. Terus setelah itu kita nge-print training accuracy, testing accuracy, and confusion matrix. Terus setelah itu kita visualize confusion matrixnya dengan mengimport Seaborn as SNS. Terus kita nge-print confusion, predicted, and actual. Di sini bisa kita lihat training akurasinya itu 92.78%, terus testing akurasinya itu 89%, dan confusion matrixnya itu 351.243.13. Next. Kemudian berikut analisis yang lebih jelas dari bagian pertama distribusi kelas, yaitu visualisasi distribusi kelas menunjukkan bagaimana data tersebar di antara kelas-kelas yang ada. Dalam kasus ini, mari kita asumsikan bahwa kita memiliki dua kelas, yaitu 0 dan 1. Dari plot distribusi kelas, kita dapat melihat apakah dataset seimbang atau tidak. Misalnya, jika kelas 0 memiliki jauh lebih banyak contoh dibandingkan kelas 1, ini menunjukkan ketidakseimbangan kelas. Dan berikutnya analisis dari bagian hasil confusion matrix. Yang pertama, true positives atau TP, itu jumlah prediksi benar untuk kelas 1. True negatives atau TN, yaitu jumlah prediksi benar untuk kelas 0. False positives atau FP, jumlah prediksi salah untuk kelas 1. Dan yang terakhir, false negatives atau FN, jumlah prediksi salah untuk kelas 0.
Kesimpulannya yang pertama, model performance. Model KNN yang dibangun menunjukkan performa yang cukup baik dengan akurasi 89% pada data pengujian, akurasi pada data pelatihan atau 92%, dan data pengujian 89% cukup dekat, menunjukkan bahwa model tidak mengalami overfitting yang parah. Terdapat beberapa kesalahan klasifikasi yang terlihat dari matriks kebingungan atau matriks confusion, namun jumlah kesalahan ini relatif kecil dibandingkan jumlah prediksi yang benar. Yang kedua, kesimpulan dari distribusi kelas. Jika distribusi kelas tidak seimbang, ini dapat mempengaruhi performa model dan menyebabkan bias terhadap kelas mayoritas. Namun, model tetap mampu belajar dengan baik meskipun mungkin terdapat ketidakseimbangan kelas. Yang ketiga, kesimpulan learning curve. Learning curve menunjukkan bahwa model terus belajar dengan baik seiring bertambahnya data pelatihan dan akurasi stabil setelah mencapai titik tertentu. Ini menunjukkan bahwa model cukup efisien dan lebih banyak data pelatihan mungkin tidak memberikan peningkatan signifikan lagi. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.